pertemuan yang lalu, saudara sudah mempelajari teori dan konsep terkait persamaan maksimasi, khususnya yaitu Kuhnstream. Saudara sudah melajarinya, prosesnya seperti apa, saudara sudah punya sedikit gambaran terkait dengan prosesnya. Saat ini, fokus kita rekan-rekan semuanya adalah terkait dengan proses perhitungannya. Bagaimana cara menghitungnya, oke? Setelah ini akan saya jelaskan step by step-nya, di mana prosesnya dan lain sebagainya. Tugas saudara hari ini, tugas saudara hari ini adalah simple rekan-rekan semuanya. Mungkin pertemuan kita antara 30 sampai 60 menit bahkan mungkin ya rekan-rekan semuanya. Tetapi di sini fokusnya adalah setiap peserta atau setiap mahasiswa yang mengikuti pemaparan perkuliahan operasi riset bisnis di persamaan maksimasi lanjutan adalah setiap orang diharuskan membuat video, berbasiskan Zoom yang mungkin panjangnya mungkin nggak lebih dari 20 menit ya. Mungkin sekitar 15 sampai 20 menit dengan saudara membuat contoh sendiri pada dunia bisnis. Contohnya seperti apa? Nanti akan kita pelajari bersama-sama. Di sini saya akan review sedikit bagaimana saudara nantinya akan mendesain sebuah persamaan maksimasi. Oke, rekan-rekan semuanya, persamaan pemrogram linier maksimasi. Kalau kita berbicara pemrograman linier, jika saudara sudah pernah memahami materi ini pada statistika yang pertama, maka pemrograman linier ini erat kaitannya dengan titik X dan titik Y, di mana data-data X dan Y ini akan kita gunakan untuk memforecasting titik keuntungan atau suatu titik di masa depan, yaitu kolaborasi antara variabel X dan variabel Y. Oke, rekan-rekan semuanya, bisa saudara lihat di sini ya, bahwa pada perusahaan ABC memproduksi cat interior dan eksterior dari dua bahan baku yang berbeda, yaitu ada M1 dan M2. Tabel yang akan kita jelaskan setelah ini adalah informasi mengenai kebutuhan bahan baku, ketersediaan, dan keuntungannya. Oke. Pak, berarti kalau ini kan bentuknya produksi. Kalau dalam bentuknya dunia bisnis seperti apa? Oke. Kalau saudara berada di dunia bisnis, misalnya saya adalah seorang digital marketing analis. Saya bertanggung jawab untuk mengelola iklan yang diberikan oleh perusahaan saya. Setiap iklan memiliki jenis yang berbeda-beda. Seperti misalnya ada Google Ads, Facebook Ads, kemudian Instagram Ads, atau Internet Ads lainnya. Masing-masing ads memiliki tingkat engagement atau feedback rate yang berbeda-beda. Dan masing-masing memiliki jenis yang berbeda-beda. Apakah saudara mau menggunakan COV-K of influencer, ataukah saudara mau menggunakan strategi endorser. Nah, tetapi permasalahannya yang cukup simpel adalah tidak semua strategi perusahaan ini akan dihabiskan untuk promosi saja, promosi dengan endorser maupun promosi giveaway dan lain sebagainya. Kita tidak akan menggunakan semuanya pada aktivitas-aktivitas strategi promosi yang sia-sia. Sehingga di sana kita akan membedakan itu pada dua teknik yang memiliki sumbangsi paling besar. Oke. Ketika saudara membuat kasus atau membuat model persamaan maksimasi, maka saudara harus menyaring seluruh teknik tersebut menjadi dua teknik yang paling berpengaruh dalam perusahaan saudara. Kenapa Pak dua teknik? Harus dua teknik, karena dua teknik ini yang akan kita kolaborasikan. Akan menjadi sebuah teknik yang berbeda. Agar kita bisa tahu bagaimana sih kalau keuntungan kita, misalnya saudara punya uang 100 juta. Uang saudara totalnya adalah sekitar 100 juta.
Kemudian kenyataannya sebagai sebuah perusahaan startup, saudara menggunakan uang 100 juta itu untuk menyewa KOL influencer, melakukan giveaway, melakukan endorser, melakukan FB Ads, IG Ads, Google Ads, Internet Ads, mendesain website, optimasi website, SEO, dan lain sebagainya. Itu saudara habiskan semuanya untuk itu. Tetapi pertanyaannya, apakah semuanya itu memiliki dampak yang besar pada perusahaan saudara? Tentu saja tujuan akhir dari sebuah perusahaan adalah mengefektifkan strateginya, mengefektifkan modalnya. Atau setelah ini kita mempelajari terkait dengan capacity model. Sehingga seluruh resource dan sumber daya yang saudara keluarkan tidak semata-mata menjadi sebuah sumber daya yang dibuang sia-sia. Karena ketika saudara membuang sumber daya yang sia-sia, saudara tidak bisa mengalokasikan pada teknik yang benar, otomatis itu menjadi salah satu faktor menurunnya produktivitas, baik secara corporate maupun secara modal yang saudara miliki. Atau juga bisa dilihat dari produktivitas karyawan. Karena, saya kok kerja gini-gini aja, kok perusahaannya nggak besar-besar, misalnya. Oke, setelah saudara tahu masing-masing hasilnya, saudara bisa melakukan pengamatan terhadap strategi-strategi tersebut dan memilih strategi yang memiliki impact paling besar, 2 yang terbesar. Silakan pilih 2 yang terbesar, kemudian saudara tentukan terkait dengan proses kolaborasinya seperti apa. Selanjutnya, setelah saudara mengetahui itu, kemudian saudara lihat. Pada contoh kasus ini, pada definisi kedua, saudara bisa lihat bahwa survei pasar menunjukkan bahwa kebutuhan per hari untuk cat interior tidak boleh melebihi cat eksterior lebih dari 1 ton. Juga kebutuhan harian maksimal untuk cat interior adalah 2 ton. Oke, ini kan kalau dia adalah sebuah produksi bentuknya produk. Jadi dia benar-benar diproduksi. Tetapi jika bentuknya adalah sebuah jasa, atau saudara ada sebuah perusahaan startup yang mungkin memproduksi kursus dan lain sebagainya, yang berfokus adalah agar semata-mata ini cuma laku aja. Maka yang akan saudara lihat adalah kemampuan saudara sendiri. Misalnya ternyata setelah saudara melakukan pengamatan terhadap 10 teknik yang berbeda tersebut, saudara menemukan bahwa dengan menggunakan KOL influencer, ketika saudara meng-hire misalnya Atta Halilintar atau selebgram lokal, itu impact-nya lebih besar. Ada beberapa closing penjualan yang langsung terjadi pada hari itu juga. Dan saudara menggunakan Instagram Ads misalnya, ternyata engagement-nya lebih tinggi daripada saudara menggunakan Google Ads dan Facebook Ads. Nah, di sini saudara sudah menemukan 2 ini nih. Nah, saatnya saudara melakukan analisa. Misalnya saudara mengeluarkan uang 2 juta. Ini kan masih dalam taraf 10 teknik ya, 2 juta untuk key of influencer, dan saudara memberikan uang 1 juta untuk Instagram. Jika sebelumnya punya modal 10 juta, oke, dari 2 juta itu impact-nya berapa hasilnya? Keuntungannya yang saudara perkirakan, misalnya saudara punya kuesioner nih untuk seorang konsumen. Anda mendapatkan informasi dari mana untuk produk kami? Apa sih alasannya ketika saudara ikut training, saudara ikut acara apapun, mereka tanya dari kolomnya, Anda tahu dari mana terkait dengan produk kami? Karena mereka sedang melakukan assessment, manakah teknik terbaik untuk training dan sertifikasi mereka, seperti itu, ataupun terkait produk mereka, sehingga mereka sudah bisa melakukan analisa mana sih teknik yang terbaik untuk perusahaan mereka. Setiap perusahaan memiliki teknik yang berbeda-beda, karena mereka berada di pasar yang berbeda, punya customer berbeda, dan mereka punya positioning di pikiran konsumen yang berbeda-beda juga, sehingga tidak bisa 2 teknik yang paling baik di perusahaan A ini bisa dilakukan di perusahaan B, walaupun dengan industri dan posisi yang sama. Tapi mereka memiliki positioning customer dan positioning perusahaan yang berbeda-beda, antara satu customer dengan customer yang lainnya, posisinya dia berbeda. Sehingga ini harus saudara lakukan analisis untuk diri Anda sendiri. Bukan saudara langsung comot gitu, enggak.
Jadi yang selanjutnya adalah batasan-batasan ini saudara lihat kembali, saudara lihat pada diri Anda sendiri. Khususnya untuk rekan-rekan saudara yang sudah bekerja. Nah, saudara kan sudah melihat diri saya sendiri misalnya. Oke, saya cuma bisa promosi itu saudara batasi berapa kali misalnya. Saudara batasi adalah hanya sampai sekitar 2 juta atau 3 juta. Tidak boleh lebih banyak dari B atau sama-sama misalnya tidak ada batasan. Atau batasannya seperti apa, ini saudara tentukan sendiri. Tapi yang pasti, semua sumber daya harus ada batasannya, harus ada constraint-nya, seperti itu. Yang ketiga, ABC ingin menentukan jumlah optimal terbaik produk antara cat interior dan eksterior dengan memaksimalkan total keuntungan harian. Oke, kalau saudara bicara ads misalnya atau iklan, maka di sini saudara ingin menentukan jumlah optimal terbaik. Hasil iklan, hasil strategi marketing, misalnya antara off-key influencer dan iklan digital, misalnya Instagram Ads, dengan memaksimalkan total closing harian atau total keuntungan harian. Oke ya, rekan-rekan semuanya. Jadi tugas saudara di sini pada pertemuan persamaan maksimasi lanjutan, saudara tidak hanya saudara menghitung angka-angka seperti yang tertera pada kertas, no, tidak seperti itu. Tetapi tugas saudara saat ini, silahkan ketika saya memaparkan ini, silahkan saudara pahami dengan lebih dalam, dan saudara bisa dengarkan, lihat, dan rasakan terkait dengan case ini, akan saudara aplikasikan dalam dunia bisnis. Saudara buat soalnya, saudara analisa sendiri, saudara jelaskan sendiri, seperti saya menjelaskan seperti ini. Saya harapkan ketika nantinya saudara menjelaskan Zoom atau video yang saudara upload di YouTube, kemudian linknya saudara berikan kepada saya, ini tidak semata-mata saudara mengerjakan tugas ketika saudara masih pada bangku SMA, saudara ke depan, persamaannya saudara selesaikan, kemudian ada hasil sebuah angka, ini hasilnya. No, bukan itu yang saya inginkan. Yang saya inginkan adalah saudara membuat sebuah kasus di mana saudara memahami kasus tersebut, itu yang pertama. Yang kedua, setiap angka-angka yang saudara sebutkan dalam kasus tersebut, saudara paham. Angka ini maksudnya apa? Kenapa sih alasannya sekarang big data scientist atau data science itu begitu mahal? Karena mereka mampu menjelaskan. Angka 26 itu maksudnya apa? Definisinya seperti apa? Sehingga rekan-rekan semuanya tidak hanya berpaku pada sebuah kasus yang saudara kerjakan, hanya bertuliskan angka, tetapi yang saya maksudkan di sini, maksud angka ini apa? Saudara paham atau tidak? Seperti itu ya. Karena itu setiap prosesnya selalu saya jelaskan di sini dengan lebih jelas dan detail. Oke, ini adalah penjelasan saya yang pertama. Yang kedua, rekan-rekan semuanya bisa dilihat di sini, ini adalah kebutuhan bahan baku dalam bentuk ton. Kalau saudara bisa lihat atau mau saudara ganti, ini adalah kebutuhan biaya untuk teknik marketing. Saya kayak gitu ya. Keuntungan kali 1000 misalnya, atau keuntungan kali 1 juta bisa. Tetapi saran saya ketika saudara membuat soal, gunakan persamaan dengan persamaan yang sangat-sangat sederhana. Oke, jangan gunakan angka-angka misalnya 6 juta, 10 juta. Maka ketika saudara menggunakan angka-angka tersebut, hasilnya adalah Anda akan dibingungkan dalam angka nolnya nantinya. Sehingga saya sarankan ketika saudara membuat persamaan-persamaan tersebut, silakan gunakan angka paling baku dengan nominal paling kecil. Walaupun pada posisi di atasnya seperti ini, nilainya adalah dikalikan 1000 atau dikalikan 1 juta atau dikalikan 10 juta terserah. Tapi silakan letakkan angka 0 yang paling banyak atau perkaliannya pada tabel yang di atas. Tetapi yang di bawah tetap menggunakan angka-angka baku yang sederhana. Oke. Di sini saudara lihat bahwa ada dua bahan baku M1 dan M2. Oke. Di sini untuk cat eksterior, untuk memproduksi produk cat eksterior ini membutuhkan bahan baku M1 dan M2. M1-nya ada 6, M2-nya ada 1. Ketika memproduksi cat interior ini membutuhkan M1-nya 4, M2-nya 2. Oke. Kemudian di sini rekan-rekan semuanya,
Kapasitasnya untuk M1 di dalam perusahaan adalah 24. Kapasitasnya untuk M2 adalah 6. Oke. Berarti di sini Pak, berarti produk kita itu berarti tidak boleh hanya satu ya Pak. Berarti harus ada dua, benar. Harus ada dua produk dengan dua teknik yang berbeda. Sehingga di sini misalnya cat eksterior bisa saudara gunakan misalnya kursus pembuat desain Canva. Ini yang pertama. Yang kedua, kursus SEO. Ini adalah dua kursus yang sedang saudara jual dari lembaga saudara. Atau misalnya jualan baju batik murah. Ini yang pertama. Yang kedua, jual baju muslim murah. Yang kedua. Oke, M1, M2. M1-nya bisa saudara bayangkan, ilustrasikan adalah Google Ads, atau Facebook Ads, atau Instagram Ads. M2-nya adalah kita sebut dengan KOF, Key of Influencer. Sehingga ketika saudara menjual baju batik murah, ini saudara membutuhkan kombinasi antara strategi Instagram Ads dan strategi Key of Influencer, meng-hire seorang endorser. Oke, baik saudara menjual training terkait desain Canva, baik saudara menjual terkait dengan baju batik murah atau baju muslim, maka saudara membutuhkan dua kombinasi strategi marketing, yaitu baik strategi marketing menggunakan Instagram Ads maupun menggunakan Key of Influencer atau KOF. Nah, pertanyaannya kan di sini saudara tahu nih, ketika kombinasi untuk produk ini, kombinasi ini dan ini hasilnya berapa? Ini saudara punya estimasi sendiri. Cat interior dan ini hasilnya berapa? Nah, ini adalah bagaimana kita setelah tahu hasilnya berapa, kemudian kita mengkombinasikan kira-kira titik yang paling aman itu berapa? Titik hasil keuntungan maksimalnya berapa sih ketika kita melakukan apa namanya? Kita melakukan forecasting jumlah 24 dan 6 ini kira-kira ketika digabungkan hasilnya berapa? Itu tugas saudara nanti. Sehingga di sini ada variabel keputusan, menentukan fungsi tujuan, dan menentukan constraint. Ini adalah 3 step dan 3 tahapan ketika saudara melakukan analisa bisnis. Loh Pak, tujuan ketika fungsi Z ini apa? Kenapa harus dianalisa mulai dari sekarang? Ingat rekan-rekan semuanya, bisnis adalah sebuah proses yang sistematis, di mana itu adalah sebuah proses pemberian sebuah value, produk atau bisnis atau unit yang diberikan dari produsen ke tangan konsumen. Itu ada dinamakan bisnis, dan itu memiliki sebuah proses sistematis, baik secara digital yaitu antara produsen, reseller, konsumen kalau secara digital, atau ketika secara konvensional produsen, distributor, tengkulak, agen, kemudian customer. Ini yang mana? Prosesnya kan sebanyak itu. Nah, ketika saudara sudah tahu nih bahwa dengan analisa seperti ini, ketika saudara punya kapasitas 24 dan bahan bakunya 6 ton, kemudian saudara tahu optimalnya segini, ketika ada kebocoran bahan baku, ketika ada kesalahan ternyata keuntungannya tidak sampai mencapai seperti yang saudara forecast-kan, hasil ini akan membantu saudara melakukan justicial review, atau saudara bisa melihat lebih dalam apakah ada fraud, apakah ada kebocoran, apakah ada tindak korupsi dalam perusahaan saudara dengan menggunakan analisa ini. Sehingga kenapa rekan-rekan semuanya dalam sebuah rapat tahunan perusahaan itu melibatkan banyak orang dan bahkan berhari-hari, karena di sana membahas tidak hanya proses-prosesnya tapi juga forecast-nya, visualisasi datanya seperti apa, dan saudara sudah tahu sekiranya melakukan strategi A, oke, saudara membeli produk A dengan jumlah misalnya 20 miliar. Dengan 20 miliar ini, forecast keuntungan saudara berapa? Step by step-nya seperti apa sudah ada kelihatan modelnya. Ini rekan-rekan semuanya yang perlu saudara pahami terkait dengan pada soal ini. Jadi silakan saudara lihat baik-baik. Pada produknya, ini adalah produk yang saudara jual. M1 dan M2 adalah teknik strategi marketing saudara. Bisa teknik strategi marketing, atau misalnya saudara bisa jual 2 produk misalnya. Oke, kita anggap di sini adalah celana dan baju. Oke,
Cat eksterior adalah baju, cat interior adalah celana. M1 adalah barang impor, M2 adalah barang barang ya lokal. Jadi saudara bisa lihat seperti ini adalah prosesnya, bahan bakunya pembuatnya seperti itu. Jadi ini adalah kolaborasi antara dua teknik dengan dua produk yang berbeda. Selanjutnya, kita melihat pada variabel keputusan. Saya harapkan nanti saudara ketika membuat soal sama, saudara perhatikan ini dan menjelaskan secara step by step-nya. Oke. Saudara pertama kali tentukan dulu, X1, X2 itu apa? X1-nya adalah cat eksterior, X2-nya cat interior. Saudara pastikan dulu yang saudara jual apa, yang saudara analisis apa. Ketika saudara sudah mampu mendefinisikan X-nya, maka tentu saja saudara nanti bisa mendefinisikan Y-nya. Di mana X di sini adalah ton produksi harian cat eksterior dan cat interior. Fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan ini adalah perusahaan ingin maksimal total keuntungan harian dari kedua produk, cat interior sama cat eksterior. Oke. 5 dan 4 dari sini, rekan-rekan semua. Jadi hasilnya sudah tahu di sini. 5, 4 ini ya. Oke. Sehingga di sini cat eksteriornya adalah 5, kemudian cat interiornya adalah 4, maka dapat didefinisikan total keuntungan dari cat eksterior adalah 5X1 dan total keuntungan dari cat interior adalah 4X2. Sehingga jika Z merepresentasikan total keuntungan harian, tujuan perusahaan adalah Z 5X plus 4X2. Ini adalah persamaannya. Menentukan constraint. Oke. Ketika saudara menentukan constraint, maka di sini saudara menentukan kembali model-modelnya dengan lebih jelas lagi. Contohnya, penggunaan harian bahan baku M1 adalah 6 ton untuk cat eksterior dan 4 ton untuk cat interior. Menggunakan bahan baku M1 oleh cat interior adalah 6X1. Penggunaan bahan baku M1 oleh cat interior adalah 4X2. Jadi di sini saudara sudah membagi-bagi ya angka-angkanya pada kolom-kolom definisi variabelnya. Sehingga penggunaan bahan baku M1 oleh kedua cat adalah 6X1 plus 4X2. Penggunaan bahan baku M2 oleh kedua cat adalah 1X1 plus 2X2. Oke. Karena ketersediaan harian dari bahan baku M1 dan M2 dibatasi 24 dan 6 ton, maka berhubungan batasan yang diberikan menjadi 6X1 plus 4X2 tidak boleh lebih dari 24 dan X1 plus 2X2 tidak boleh lebih dari 6. Oke. Batasannya adalah X2 ini tidak boleh lebih dari ton. Kemudian X2-nya tidak boleh lebih dari 2 ton. Oke. Batasan implisit pemahaman mandiri adalah bahwa variabel X1 dan X2 tidak dapat diasumsikan bernilai negatif. Jadi nilainya tidak bisa negatif ya. Nilainya adalah selalu lebih besar dari 0. Pak, apakah untuk asumsinya adalah X2 sampai dengan X1 itu harus tidak boleh lebih dari 1 ton? Nah, misalnya tidak boleh lebih dari 3 ton misalnya kita samakan dengan cat interior. Apakah bisa seperti itu, Pak? Bisa, Bapak Ibu semuanya. Bisa, rekan-rekan semuanya bisa. Nanti akan berhubungan dengan penjelasan saudara nantinya terkait dengan perhitungannya. Oke. Ini adalah model lengkap dari perusahaan ABC tadi. Sehingga saudara nanti bisa membuat sebuah persamaan yang matematis terkait dengan model perhitungannya. Dan juga saudara tidak hanya menuliskan ini. Kalau saudara menuliskan ini, saya yakin di bangku SMA saudara sudah mendapatkan ini dan sangat fasih sekali. Tetapi di sini adalah bagaimana saudara mendefinisikan dan mengambil sebuah keputusan dari data ini. Apa yang akan saudara lakukan? Oke. Proses analisanya seperti apa? Itu yang saya inginkan dari saudara. Kemudian maksimalkan sama dengan 5X plus 4X2. Kendalanya ini adalah persamaan-persamaan ya. Persamaan-persamaan dari model-model tadi. Setelah ini nanti ada contohnya. Ini adalah batasan-batasannya dan ini adalah asumsinya bahwa X1 dan X2 tidak boleh lebih dari 0.
pada persamaan yang kelima. Oke, ini yang kita lakukan, menentukan lokasi solusi yang paling layak. Yang kedua, menentukan solusi optimal di antara semua titik solusi yang layaknya. Konstruksi non negatifnya, kemudian kita akan membuat titiknya adalah titik sumbu dari X1 dan X2. Bisa saudara lihat pada persamaan menggambar garis lurus ya. Ini saudara bisa lihat pada 6X1 plus 4X2 tidak boleh lebih dari 24. Pak, kenapa hasilnya jadi 6? Maka saudara di sini bisa lihat ya, bahwa 6X1 plus 4X2 tidak boleh lebih dari 24, lebih besar 24. Dengan garis lurus, maka 6X1 plus 4X2 sama dengan 24. Nah, di sini kita akan ganti angka nolnya. Misalnya kita ganti angka nolnya di X1. Maka hasilnya adalah 6 dikali 0 plus 4X2 sama dengan 24. Sehingga 0 plus 4X2 sama dengan 24 berarti 4X2 sama dengan 24 berarti X2 sama dengan 24 dibagi 4. Hasilnya adalah sama dengan 6. Maka garis untuk persamaan tersebut melewati 2 titik, 0,6 dan 4,0. Lupa kok 0,6? 0,6 adalah ketika 6X1, 6X1, ini berarti nolnya kan diganti 0 nih, X1-nya berarti 0, titik hasilnya 24 bagi 4 hasilnya adalah 6, jadi 0,6. Ketika X2-nya saudara gantikan 0, maka yang terjadi adalah 6X1 plus 0, berarti 6X1 sama dengan 24, 24 dibagi 6 hasilnya adalah 4, sehingga hasilnya adalah 0,6 dan 4,0. Jika yang diganti nolnya di X1, maka nolnya ada di yang pertama, hasilnya ada yang di kedua. Jika yang diganti nolnya adalah di X2, maka angka jumlahnya ada di pertama, dan di komanya angka kedua adalah 0, sehingga ada 0,6 dan 4,0. Oke, ini seperti yang dijelaskan. Ini titik constraint-nya, silakan saudara buat. Pak, ini kok hasilnya adalah 0,3 dan 6,0, sama rekan-rekan semuanya, bisa saudara lihat di sini, X1 plus 2X2 sama dengan 6. Berarti jika X1-nya 0, oke, ini X1-nya letakkan di sini, berarti X2 sama 2X2 sama dengan 6, berarti X2 6 dibagi 2 hasilnya 3, sehingga 0,3. Dan 6,0 sama dengan X1, ini 1 ya, plus 2 kali 0 sama dengan 6. Berarti X1 plus 0 berarti 1X1 sama dengan 6, berarti X1 sama dengan 6 bagi 1 hasilnya 6, berarti 0,3 dan 6,0. Sedangkan min X1 plus X2 tidak boleh lebih besar dari 1, sehingga ini min X1-nya 0 plus 1 hasil dibagi 1 hasilnya 1, dan min 1 ini min 1 plus 0 dibagi 1 berarti 1 bagi min 1 hasilnya min 1,0. Garis horizontal yang melewati X2 adalah 2, hanya 2 saja. Sehingga ketika dibaca seperti ini, yang pertama adalah 0,6 dan 4,0. Oke. 0,6 ini X, ini Y ya. Ini yang kita lihat bahwa dulu 0,6 kemudian 4,0. Yang kedua, jadi nanti saudara buatnya seperti ini juga ya. 0,3 kemudian 0,6. Yang kedua adalah min 1 ke 1 dan yang kedua adalah X2. Nah, ini adalah titik optimalisasinya kalau digambarkan secara kurva. Selanjutnya, setelah saudara menentukan lokasi solusi yang paling layak, selanjutnya adalah menentukan solusi optimal dari di antara semua titik sudut solusi yang paling layak, yaitu sudah mulai mendefinisikan angka-angka tersebut, nilai titik optimalnya berada di angka berapa. Oke. Misalnya di sini kita identifikasikan arah dari fungsi profitnya adalah Z sama dengan 5X1 plus 4X2. Kita ingin memaksimalkan Z-nya ini berapa sih? Karena kan kita tahu kombinasi antara M1 dan M2 itu untuk internal eksterior dan interior adalah di angka 5 dan di angka 4. Nah, kombinasinya ada berapa sih?
Rekan-rekan semuanya, sekarang kita akan membuat sebuah persamaan substitusi. Ketika saudara menggunakan persamaan substitusi di luar sana, ada berbagai macam tekniknya. Tetapi di sini yang menjadi garis bawah adalah saya tidak mempermasalahkan teknik seperti apa yang saudara gunakan untuk melakukan substitusi, tetapi di sini yang paling penting adalah bagaimana saudara mendefinisikan hasil akhirnya. Itu yang paling penting kepada saudara. Saudara menggunakan persamaan Excel, semuanya ini sudah selesai mungkin dengan rumus-rumus tertentu, semuanya sudah selesai. Tapi yang paling penting ketika Excel-nya menggunakan persamaan-persamaan ini, hasilnya seperti apa yang terakhir? Apa yang akan saudara lakukan dengan angka tersebut? Itu adalah yang paling penting dari semua proses ini. Jika saudara lihat pada gambar di sini, ini adalah 6x1 plus 4x2 sama dengan 24. Sehingga di sini x1 plus 2x2 sama dengan 6, x1-nya sama dengan 6 min 2x2. Dengan mensubstitusikan persamaan kedua persamaan tersebut, maka rekan-rekan semuanya bisa dilihat bahwa 6 plus 4x2 ya, ini disubstitusikan 6 min 2x2, hasilnya adalah 36 kali 6, 36, 6 kali 12x2, min 12x2 plus 4x2, hasilnya min 12x2 plus 4x2, sama dengan 24, min 36, jadi 36-nya diletakkan di sini, min 8x2 sama dengan min 12, berarti sama dengan 12 dibagi 8. Oke, 8-nya pindah ke sini maksudnya. Jadi 24 bagi kurangi 36 hasilnya 12. Oke. Min 12-nya letakkan di sini. Oke. 36 min 8 sama dengan min 12 sama dengan 12 bagi 8, hasil X2-nya adalah 1,5. Kemudian yang kedua, X1 plus 2X2 sama dengan 6, berarti X1 plus 2, X2-nya tadi dimasukkan ke sini, 1,5. Berarti X1 plus 2, 1,5 sama dengan 6. Berarti X1 plus 3 sama dengan 6, X1-nya sama dengan 3. Oke. Dengan cara aljabar, didapatkan bahwa X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan 1,5, dengan Z berarti 5 kali 3 plus 4 kali 1,5 sama dengan 21. Berarti 15 tambah 4 kali 1,5 ini adalah 6. Berarti 15 tambah 6 hasilnya adalah sama dengan 21. Oke. Evaluasi semua titik sudut pada daerah solusi yang paling layak adalah 0,0. Ini 0,1 nilainya 4, 1,2 nilainya 13, 2,218, 3, 1,5, 21, dan 4,0 adalah 20. Sehingga di sini titik optimalnya adalah 3 ton, X2 sama 5 ton, dan laba maksimal adalah 21.000. Oke. Oke, rekan-rekan semuanya, sekarang kita akan memahaminya dengan lebih simpel lagi. Nah, nanti video yang akan saudara buat silahkan berbasiskan penjelasan saya seperti ini ya. Nanti PowerPoint ini akan saya bagikan kepada saudara. Oke, akan saya bagikan pada saudara. Saya harapkan nantinya saudara menjelaskan dalam video saudara seperti ini. Karena kalau saudara hanya menjelaskan saja pada mempelajarinya dengan mendengarkan dari saya tanpa praktek secara langsung, maka saudara akan kesulitan untuk memahaminya. Salah satu cara untuk memudahkan saudara untuk mempelajari ini adalah saudara mengajarkan kembali kepada orang lain. Salah satu teknik untuk memudahkan saudara memahami ilmu pengetahuan apapun adalah dengan cara setelah saudara mempelajarinya, saudara mendiskusikannya atau mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Otomatis kesalahan apapun yang akan dikritisi oleh lawan bicara saudara akan menjadi salah satu catatan saudara untuk mengembangkan keilmuan ini di masa depan. Sehingga semakin lama saudara akan semakin mahir dalam menjelaskan ini.
Sehingga saya minta saudara videonya nanti tidak usah seribet yang tadi ya rekan-rekan semuanya. Oke, memang dijelaskan buat step by step-nya, tetapi saya inginkan saudara akan menjelaskan videonya seperti ini. Misalnya kita sebut ini adalah minuman kesehatan, minuman kesehatan. Ini ada produknya namanya segar sama bugar. Masing-masing segar dan bugar ini pakai kombinasi antara secang dan jahe. Di mana keuntungan masing-masing dengan 9 ton secang dan 8 ton jahe, ini keuntungannya sekitar 5.000 per piecesnya. Oke, 5 kali 1.000 per piecesnya. Kapasitasnya adalah secangnya ada 35 dan jahenya ada 38. Kapasitas maksimal ya rekan-rekan semuanya. Yang pertama, buatlah persamaan dari tabel tersebut. Oke. Yang kedua, buatlah tabel dari persamaan tersebut. 3, hitunglah keuntungan maksimal dari kombinasi kedua bahan tersebut. Nah, yang saya maksudkan, saudara akan menjelaskannya seperti ini. Oke. Pertama kali kita akan membuat persamaannya. Oke. Persamaan pertama, rekan-rekan semuanya lihat, ini persamaan untuk produk segar dan produk bugar. Oke. Pertama kali yang perlu saudara lakukan adalah saudara mendefinisikan terlebih dahulu variabel-variabel X1 dan X2-nya apa saja. Variabel X1-nya di sini adalah segar, sedangkan variabel X2-nya adalah bugar. Sehingga X1 di sini didefinisikan dengan segar dan X2-nya didefinisikan dengan bugar. Selanjutnya, saudara mendefinisikan persamaannya dari tabel ini. Bisa saudara lihat pada kotak ketiga berwarna orange yang muncul, ini adalah secang, ini segar dan bugar, ini 97, kapasitasnya 35. Sehingga di sini kita bisa membuat 9X1 plus 7X2 tidak boleh lebih besar dari 35, karena ini kapasitas. Lupa, kok nggak bisa lebih besar? Kan kapasitasnya 35. Nggak mungkin saudara ini tidak bisa lebih besar dari 40. Kan kenyataannya yang di gudang, kapasitas tandon yang bisa saudara tandon di perusahaan saudara hanyalah 35. Oke. Jadi di sini rekan-rekan semuanya bisa lihat ya, bahwa 9735 ini didefinisikan dengan 9X1 plus 7X2 tidak boleh lebih besar dari 35. Selanjutnya, 8438. Di sini rekan-rekan semuanya bisa lihat 8X1 plus 4X2 tidak boleh lebih besar dari 38. Sehingga di sini bisa saudara lihat dari atas ke bawah ya. Maka kita bisa membuat persamaan di sini 8X1, 4 ini X2 dan 38 ini diletakkan di sini, sehingga 8X1 plus 4X2 tidak boleh lebih besar dari 38. Kemudian selanjutnya, persamaan untuk keuntungannya, atau biasa kita sebut dengan Z. Maka persamaannya adalah, bisa saudara lihat di sini, Z ini sama dengan 5X1 plus 7X2. Ini diletakkan seperti ini. Sehingga dari tabel ini, saudara bisa melihat, bisa memperhatikan dan membuat persamaan dari data-data ini dengan lebih mudah. Oke, saya yakin saudara daripada melihat tulisan-tulisan berwarna hitam putih yang tadi, saudara lebih mudah memahaminya dengan video seperti ini. Oke, setelah saudara melihat video seperti ini, selanjutnya penyelesaiannya adalah perusahaan minuman kesehatan memproduksi 2 minuman, yaitu cap segar dan bugar dari 2 bahan baku, secang dan jahe. Hasil riset di pasar menunjukkan bahwa kebutuhan per hari untuk minuman cap bugar tidak boleh melebihi minuman cap segar lebih dari 1 ton. Juga kebutuhan harian maksimal untuk minuman cap bugar adalah 6 ton. Perusahaan minuman kesehatan ingin menentukan jumlah optimal terbaik produk antara cap segar dan cap bugar dengan maksimalkan total keuntungan hariannya. Oke, dilihat di sini. Cap bugar tidak boleh melebihi minuman cap segar lebih dari 1 ton. Oke, bisa dilihat di sini ya pada kotaknya. Kemudian ini akan didefinisikan dengan ini, min X1 plus 4X2, di mana saudara bisa lihat tadi. Oke, X1 ini segar, X2 adalah bugar.
Oke, dilihat di sini ya. X1 adalah segar dan X2 adalah bugar. Sehingga di sini cap bugar tidak boleh melebihi minuman cap segar lebih dari 1 ton. Sehingga X1 tidak boleh lebih plus X2 tidak boleh lebih besar dari 1 ton. Kemudian kebutuhan harian maksimal untuk minuman cap bugar adalah 6 ton. Atau di sini X2 tidak boleh lebih besar dari 6 ton. Contohnya seperti ini ya, rekan-rekan semuanya. Perusahaan minuman kesehatan ingin menentukan jumlah optimal terbaik produk antara cap segar dan cap bugar dengan maksimalkan total keuntungan harian. Nah, sekarang saudara bisa lihat ya, ini adalah persamaan-persamaan yang sudah kita buat tadi. Oke, bisa saudara lihat di sini pada persamaan 9x1, 8x1, dan Z. Ini 3 persamaan yang akan saudara selesaikan setelah ini. Bisa saudara perhatikan rekan-rekan semuanya. Nah, sekarang bisa saudara lihat di sini. Pada persamaan 9x1 plus 7x2 tidak boleh lebih besar dari 35. Kemudian selanjutnya X1 plus X2 tidak boleh lebih besar dari 1, dan X2 tidak boleh lebih besar dari 6. Oke. Kita lihat di persamaan yang pertama. 9x1 plus 7x2 tidak boleh lebih besar dari 35. Penyelesaiannya seperti apa? Ingat, tadi salah satunya diganti 0 ya. Kalau 0-nya x1, maka 9 kali 0, oke, plus 7x2, karena ini 0, berarti 7x2 sama dengan 35 dibagi 7. 7-nya di sini hasilnya 0 dulu, titik 5, karena 35 bagi 7 hasilnya 5. 9x1 plus 7, ini x2-nya diganti 0, sehingga 35, 9-nya letakkan di sini, 35 dibagi 9 hasilnya 3,8 0. Karena x2-nya yang diganti 0. Selanjutnya, pada persamaan yang kedua, yaitu 8x1 plus 4x2, tidak boleh lebih besar dari 38. Atau 8x1 plus 4x2 tidak boleh lebih besar dari 38 adalah ketika x1-nya diganti 0, berarti 8 kali 0 plus 4x2 sama dengan 38 dibagi 4. Jadi otomatis langsung 38 bagi 4 hasilnya 0,9. 0 titik, ya ini 0 ya rekan-rekan semuanya, 0,9,5. Ketika x1-nya 0 berarti angka pertama sendiri 0. Kalau x2-nya yang diganti 0, maka angka terakhir sendiri hasilnya adalah 0. Sehingga ketika 8x1 plus 4 kali 0 sama dengan 38 bagi 8, hasilnya 4,75,0. Oke. Kemudian ini sama 0,1 sama dengan min 1,0. Kemudian yang kedua, x2 tidak boleh lebih besar dari 6, x2-nya sama dengan 6. Oke. Ini ya, titik koordinator X1 dan X2 dikali 0. Oke, ini penyelesaian yang kedua. Selanjutnya dari gambar ini kita bisa lihat titiknya adalah 0,5 dan 3,8,0, kemudian 0,9,5, 0,9,5 sama 4,75,0. Oke. Oke, jadi di sini rekan-rekan semuanya hasil optimalisasinya ada di sini. Oke. Bisa dilihat rekan-rekan semuanya ini penyelesaiannya 9x1 plus 7x2 sama dengan 35. 8x1 plus 4x2 sama dengan 38. Atau x1 sama dengan 38 min 8. Oke. Min 4x2. Sama dengan 30 min 4x2. Dengan mensubstitusikan persamaan kedua pada persamaan pertama didapatkan
9, oke, angka 9 ini rekan-rekan semuanya letakkan kembali di sini. 9, 30 min 4x2 plus 4 7x2 sama dengan 35. 30 ini 4x2-nya letakkan di sini, sehingga 9 kali 30 270 min 9 kali min 4x2 ini sama dengan 36, oke, plus 7x2 sama dengan 35. 270 min 36 plus 4 plus 7x2 ini 270 kurangi 36 berarti 234 plus 7x2 sama dengan 35. 7x2 diletakkan di sini berarti sama dengan 35 dikurangi 234 berarti sama dengan 7x2 sama dengan 199, oke, minus 199, atau sama dengan X2 dibagi, oke, 7-nya kan minus, ini kan minus juga rekan-rekan semuanya, minus sama minus dibagi hasilnya 28,43. Karena tidak boleh ada kata minus setelah di sini ya, walaupun hasilnya minus tidak boleh ada minus setelah angka sama dengan ini, hasilnya harus selalu positif. Kemudian 8x1 plus 4x2 sama dengan 38, 8x1 plus 4 28,43 sama dengan 38. 8x1 nilainya ini diletakkan di sini. Berarti 8x1 plus 113,72 sama dengan 38. 8x2 plus 113,72 sama dengan 38. Ini diletakkan di sini, kurangi 8, kurangi 113,72. Hasilnya x1 83,72. Dengan cara aljabar didapatkan bahwa 83,72 dini X1, X2-nya 28,43. Dengan Z-nya adalah 5 plus 7 sama dengan Z. Z-nya sama dengan 5 plus 7 berarti 5 kali 83,72 plus 7 kali 28,43 sama dengan 617,61. Solusi optimal didapatkan titik dengan nilai X1 sama dengan 83,72 ton dan X2-nya 28,43 ton dan laba maksimal yang didapat adalah 617,610.000 untuk hasil per tonnya, per harinya ya rekan-rekan semuanya. Ini adalah hasil penyelesaiannya. Sehingga dengan proses ini kita tahu bahwa dengan saudara, setelah dari beberapa riset yang saudara lakukan, saudara tahu ketika saudara melakukan analisa 83,72 ton dan X2-nya 28,43 ton, laba maksimalnya adalah 617,610 ton. Ini adalah titik optimumnya. Nah, sekarang jika dalam sebuah operasional bisnis kita menentukan bahwa kebocorannya misalnya hanya 10%, di mana errornya adalah tambah kurang 10%. Berarti ketika nantinya saudara order nih 83,72 ton dan 28,43 ton, maka laba maksimalnya adalah 617. Berarti kurangi saja 61,617. Ini berarti saudara bisa kurangi 61,7 sekian ton. Yang pasti bocor ya, rekan-rekan semuanya. 61,7.000 misalnya, yang akan bocornya sekiranya sekian. Nah, itu saudara bisa perhatikan bocornya hanya sekitar itu, defeknya hanya sekitar itu. Ketika saudara memahami misalnya Six Sigma, kemudian dengan beberapa pendekatan defeknya, maka saudara bisa lihat di sini standar untuk maksimalnya adalah 617,610. Jika dengan beberapa asumsi-asumsi tertentu dan nilainya turun kurang dari Z, maka saudara bisa lihat bahwa terdapat kesalahan dalam perusahaan saudara. Seperti itu ya rekan-rekan semuanya. Ketika saudara menemukan dengan cara substitusi dan aljabar, ada beberapa teknik-teknik yang lainnya yang lebih cepat dari ini. Silakan jika saudara mau menggunakan itu. Tetapi sekarang menjadi analisis saudara adalah apakah yang akan saudara gunakan dengan teknik ini. Misalnya apakah saudara akan meningkatkan menggunakan ini,
atau saudara akan menggunakan teknik yang lain atau seperti apa. Ini adalah dengan dua bahan bakunya, secang dan jahe. Bisa jadi ketika saudara menggunakan bahan baku yang lainnya yang lebih murah, yang hasilnya lebih yang kualitasnya lebih bagus atau kualitasnya lebih jelek, maka saudara bisa mendapatkan gambaran yang lebih baik lagi. Sehingga estimasi-estimasi angka-angka ini adalah angka-angka yang akan saudara lakukan estimasinya. Saudara mau mengambil keputusan yang mana? Apakah mau menggunakan kombinasi antara harga yang buruk, harga yang jelek, kualitas yang baik, yang buruk, lokal impor, dan lain sebagainya. Kenapa misalnya ada beberapa perusahaan-perusahaan tempe misalnya mencampur antara kedelai impor dan kedelai lokal? Alasannya apa? Karena mereka bisa menghitung, Bapak Ibu semuanya, hasilnya seperti apa. Kemudian keuntungan yang mereka dapatkan berapa ketika mereka menggunakan perhitungan mencampur antara kedelai lokal dan kedelai impor untuk menutupi produksi tempe misalnya. Seperti itu ya rekan-rekan semuanya terkait dengan perkuliahan kita hari ini. Jadi tugasnya saudara nantinya adalah membuat persamaan ini dan menjelaskan ini loh dari mana, kenapa hasilnya seperti ini. Kemudian dari tabel itu saudara ceritakan. Oke. Sebelum kita ke sini ya rekan-rekan semuanya. Oke, seperti ini rekan-rekan semuanya. Ini keuntungannya adalah bisa dikalikan 1000 atau dikalikan 1 juta. Dalam soal seperti ini, sebelum saudara membuat misalnya 7x1 plus 5x2 tidak boleh besar dari 20, atau 10x1 plus 17x2 tidak boleh lebih dari 35, Z sama dengan 80x1 plus 50x2. Nah, sebelum saudara membuat itu semua, oke, maka yang perlu saudara perhatikan di sini adalah saudara perlu melakukan analisa terlebih dahulu dengan lebih jelasnya. Lebih jelasnya seperti apa? Saudara ceritakan. Kenapa sih harus pakai paid promote? Kenapa sih harus menggunakan ads? Alasannya apa dengan produknya? Seperti apa prosesnya? Produk Anda seperti apa modelnya? Ini yang perlu saudara ceritakan ya, rekan-rekan semua. Ceritakan dengan lebih jelas lagi produknya seperti apa. Oke, jadi rekan-rekan semuanya, tugas saudara simpel sekarang. Silakan saudara buat kombinasi sendiri, kemudian silakan saudara buat dalam PowerPoint, kemudian saudara presentasikan sendiri, kemudian saudara berikan linknya, maksimal bisa saya terima adalah di hari Minggu pukul 12 malam. Oke, saya bisa terima itu mungkin 12 malam ya, untuk rekan-rekan semuanya, atau jam 8 malam nggak apa-apa. Sehingga saudara semuanya, tugasnya simpel dari saya, buat soalnya sendiri. Buat soalnya sendiri, lakukan percobaan berkali-kali, kemudian saudara bisa menceritakan terkait dengan prosesnya. Kenapa sih seperti ini dari tabel ini diceritakannya seperti apa. Jadi saudara mulai melakukan visualisasi data, sehingga angka-angka di sini saudara ceritakan dengan bahasa saudara sendiri, agar orang lain bisa paham maksud dari tabel Anda seperti apa. Itu yang akan saudara ceritakan nanti pada video Anda. Sehingga tabel-tabel ini memang sebuah tabel-tabel saja, tetapi angka-angka ini tentu saja punya makna yang tersendiri bagi Anda. Nah, Anda yang membuat soalnya dan hanya Anda sendiri yang tahu seperti apa. Jadi tugas Anda adalah menceritakan kembali dan menghitung dengan perhitungan Anda. Jika Anda memiliki cara dan teknik yang lebih simpel, lebih sederhana terkait menghitung proses aljabar dan substitusi, saya mengembalikan pada Anda untuk menggunakan itu, tetapi yang paling penting bagaimana nantinya Anda untuk menyelesaikannya dengan lebih jelas lagi, seperti itu. Baik, rekan-rekan semuanya, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan rekan-rekan semuanya. Baik, rekan-rekan semuanya, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah clear? Sudah, Pak. Oke, baik. Rekan-rekan semuanya, kalau memang sudah clear, saya tunggu maksimal di hari Minggu.
Saya harap setiap orang tidak memiliki soal yang sama, baik kelas pagi maupun kelas malam, karena materinya sama. Silakan, jika saudara menggunakan materi yang sama, saudara sudah tahu kasusnya seperti kemarin, pasti akan saya buka secara online, rekan-rekan semuanya, karena datanya juga sama. Yang kedua, rekan-rekan semuanya, silakan dikerjakan, saya tunggu maksimal hari Minggu jam 8 malam. Jika saudara mengumpulkannya kurang dari lebih cepat dari hari Minggu, maka misalnya nih kita hitung dari mulai hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Oke. Pukul hari Minggu, oke, di hari Minggu tidak ada bonus nilai misalnya. Tapi jika saudara misalnya mengumpulkannya di hari Jumat, maka saudara mendapatkan plus 20 nilai tambahannya. Kalau saudara mengumpulkannya di hari Kamis, di hari Sabtu itu adalah plus 20, di hari Jumat plus 40, di hari Kamis besok nilainya adalah plus 60 untuk tambahan nilainya. Sehingga saudara semakin cepat mengerjakannya semakin baik. Jika saudara, Pak, yang penting nggak dapat nggak ada tambahan nilai, nggak apa-apa, maka rekan-rekan semuanya bisa mengumpulkannya pada hari Minggu malam. Seperti itu. Saya tidak menerima keterlambatan apapun rekan-rekan semuanya untuk meningkatkan fair atau keadilan untuk semua rekan-rekan semuanya. Baik, rekan-rekan semuanya, itulah tugas untuk rekan-rekan semuanya. Jika ada pertanyaan bisa japri saya secara pribadi. Kemudian untuk suplemen tugas dan recordingnya akan saya bagikan besok untuk rekan-rekan semua. Baik, selamat siang rekan-rekan semuanya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa, saya masih menunggu dari saudara. Nanti akan saya berikan Google Form terkait anggota saudara siapa, jabatannya seperti apa, dan bisnis yang akan saudara ampuh seperti apa. Silakan tentukan dari sekarang. Kemudian, Pak, saya bingung mau jualan apa, saya nggak punya modal. Nanti akan saya berikan produk untuk saudara jual secara online. Produknya bukan produk MLM ya rekan-rekan semuanya. Saya ada produk digital yang akan bisa rekan-rekan semuanya jual dan keuntungannya untuk saudara sendiri. Saya tidak ambil keuntungan sama sekali di sana, keuntungannya untuk saudara sendiri. Oke. Kemudian rekan-rekan semuanya, nantinya kalau memang saudara kesulitan domain dan hosting, silakan nanti saudara bisa store email ke saya, store email, kemudian nomor KTP. Kemudian setiap orang akan saya berikan website masing-masing sesuai dengan namanya sendiri. Saya akan berikan subdomain untuk rekan-rekan semuanya untuk saudara kelola dalam bisnis pasca UTS jika saudara kesulitan untuk membeli domain dan hostingnya sendiri. Seperti itu. Baik, rekan-rekan semuanya, saya ucapkan selamat siang. Selamat melanjutkan perkuliahan kembali. Jika ada pertanyaan, silakan saudara bisa tanyakan, japri saya secara pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat untuk hari. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas bimbingan dan pembelajarannya.